Dua trader, modal sama, strategi sama, bahkan broker yang sama. 1 tahun kemudian, satu akun tumbuh steady. Satu lagi, sudah MC 3 kali. Apa bedanya? Bukan skill analisa, bukan keberuntungan, bukan modal tambahan. Bedanya cuma satu angka. Angka yang kelihatannya sepele, tapi ternyata jadi garis pembatas antara trader yang survive dan yang bangkrut. Di video ini, gue bakal bongkar angka itu, dan kamu bakal paham kenapa selama ini akun kamu nggak pernah bisa tumbuh. Bayangin ada dua trader, sebut aja Andi dan Budi. Dua-duanya mulai di waktu yang sama. Akun sama-sama 10 juta, belajar dari sumber yang sama, strategi mirip. Andi mikir, risk management itu penting, tapi kalau gue cuma risk 2%, itu cuma 200.000 per trade. Kapan kayaknya? Mending agresif dikit, risk 10%, biar cepet tumbuh. Budi mikir, gue nggak peduli berapa lama. Yang penting gue survive dulu. Maksimal 2% per trade, nggak ada pengecualian. Bulan pertama, Andi profit 30%. Akun jadi 13 juta. Dia excited, post screenshot di grup. Lihat, strategi gue works. Budi, profit cuma 8%. Akun 10,8 juta. Nggak seheboh Andi. Bulan kedua, market berubah. Tren berbalik. Andi kena loss streak. Loss pertama 10%. Akun jadi 11.700.000. Loss kedua 10%. Akun jadi 10.500.000. Loss ketiga 10%. Akun jadi 9.500.000. Dalam 3 trade, Andi balik ke bawah modal awal. Budi kena loss streak juga, tapi hanya 2% per trade. Loss pertama, akun 10.600.000. Loss kedua, akun 10.400.000. Loss ketiga, akun 10.200.000. Masih di atas modal awal. Dan yang paling penting, mental masih tenang. 6 bulan kemudian, Andi margin call. Akun habis. Berhenti trading sambil bilang, trading itu scam. Budi masih trading. Akun udah 15 juta. Slow tapi steady. Pernah nggak kamu ngerasa kayak Andi? Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena satu perbedaan mindset yang fundamental. Andi treat trading kayak jalan pintas cepat kaya. Pengen hasil instan. Makanya dia gambling dengan risk gede. Budi treat trading kayak bisnis jangka panjang. Survive dulu, baru profit. Dan ini yang kebanyakan trader pemula nggak paham. Trading itu bukan soal sekali profit gede. Trading itu soal konsistensi dalam puluhan, ratusan, bahkan ribuan trade. Bayangin gini, kamu punya 2 pilihan bisnis. Bisnis A bisa untung 1 miliar dalam sebulan, tapi ada 50% chance bangkrut total. Bisnis B cuma untung 5 juta per bulan, tapi chance bangkrut cuma 5%. Mana yang kamu pilih? Rasional? Jelas bisnis B. Tapi di trading, otak kamu berubah. Kamu lihat potensi profit gede, dan kamu lupa risiko bangkrut. Kamu jadi gambler, bukan trader. Dan perbedaan antara trader versus gambler itu literally cuma satu angka. 2%. Gue jelasin kenapa 2% rule ini powerful. Dan apa yang bikin trader bangkrut selalu ignore aturan ini. Bagian 1. Matematika dibalik 2% rule. Kenapa 2%? Kenapa bukan 5% atau 10%? Jawabannya ada di matematika survival. Kalau kamu risk 2% per trade, butuh berapa kali loss berturut-turut sampai akun kamu turun 50%? Jawabannya,
34 kali loss berturut-turut. Coba pikir, 34 kali salah tanpa satu pun yang benar. Itu basically impossible kalau strategi kamu punya edge apapun. Sekarang, kalau kamu risk 10% per trade, butuh berapa kali loss berturut-turut sampai akun turun 50%? Cuma 7 kali. 7 kali loss berturut-turut itu sangat mungkin terjadi, bahkan dengan strategi yang profitable sekalipun. Dan ingat, dari video sebelumnya, gua udah bahas soal drawdown asimetri. Loss 50% itu butuh profit 100% untuk recovery. Itu zona debt. Jadi, 2% rule itu bukan angka random. Itu angka yang calculated untuk kasih kamu survival buffer yang maksimal. Kamu bisa salah berkali-kali dan masih punya kesempatan untuk recovery. Jadi intinya, 2% rule itu bukan soal takut rugi, tapi soal mastiin kamu masih bisa main besok, minggu depan, bulan depan. Bagian nomor 2. Mindset trader yang survive. Trader yang survive punya prinsip simple. Gua nggak bisa kontrol profit, tapi gua bisa kontrol loss. Mereka fokus ke hal yang bisa dikontrol. Dan loss per trade itu 100% dalam kontrol mereka. Mereka nggak pernah mikir, wah, setup ini bagus banget, gua risk 5% aja deh. Tidak. Setup sebagus apapun, tetap 2%. Nggak ada pengecualian. Kenapa? Karena mereka paham, satu trade itu bukan akhir dari segalanya. Ini cuma satu dari ratusan trade yang bakal mereka lakuin. Kalau win, bagus. Kalau loss, ya udah, move on. Damage-nya udah terkontrol. Mereka nggak attach secara emosional ke satu trade. Ini yang disebut detachment. Kemampuan untuk nggak terlalu peduli sama hasil satu trade individual. Dan detachment ini cuma possible kalau risk kamu kecil. Kalau kamu risk 20% per trade, ya jelas kamu bakal stres, kamu bakal susah cut loss. Sebentar, ini yang paling penting. Trader pemula itu pengen excitement, pengen ngerasa adrenalin, pengen trade yang ngerasa gede. Trader pro, mereka pengen yang boring. Karena boring artinya konsisten. Dan konsisten artinya profit jangka panjang. Bagian nomor 3. 3 ciri trader yang bangkrut. Sekarang bandingkan sama trader yang bangkrut. Mereka punya mentalitas gambling. Dan ada 3 ciri khas yang selalu muncul. Ciri pertama, impatience. Mereka pengen cepet kaya. Makanya, mereka risk gede supaya profit cepet gede. Mereka lupa, trading itu maraton, bukan sprint. Ciri kedua, overconfidence pada satu setup. Mereka yakin banget sama satu analisa. Ini pasti profit. Gua all in aja. Padahal, nggak ada setup yang pasti. Market itu probabilistik, bukan deterministik. Ciri ketiga, ini yang paling ironis. Loss aversion yang salah arah. Mereka takut loss kecil-kecil. Makanya mereka nggak mau cut loss cepat. Tapi mereka nggak takut loss gede. Makanya mereka risk 10-20% per trade. Mereka fokus ke hal yang salah. Harusnya takut loss gede, bukan loss kecil. Dan ini yang eventually bikin mereka bangkrut. Karena 1 atau 2 loss besar langsung bikin akun jebol. Bagian nomor 4. Kenapa 2% rule susah dijalankan? Kalau 2% rule ini powerful, kenapa mayoritas trader nggak ngejalanin? Ada 2 alasan psikologis. Alasan pertama, terasa lambat. Risk 2% dari akun 10 juta
sama dengan cuma 200.000 per trade. Trader pemula mikir, cuma 200.000? Kapan gue jadi kaya? Tapi mereka nggak sadar, 200.000 risk dengan reward 2:1. Win rate 50%. 10 trap per bulan, itu profit 2 juta per bulan. Dari akun 10 juta, 20% per bulan. Konsisten. Terdengar kecil tiap trap, tapi compoundingnya gila. Alasan kedua, FOMO dan greed. Mereka lihat setup yang kelihatan perfect. Mereka mikir, sayang banget kalau cuma risk 2%. Mending 10% biar profit gede. Dan boom, trap dalam gambling mentality. Mereka lupa, nggak ada yang namanya perfect setup. Yang ada cuma high probability setup. Dan high probability bukan berarti certainty. Jadi, susahnya 2% rule itu bukan teknis, tapi psikologis. Kamu harus fight against human nature yang peden instan, yang pengen gede, yang pengen cepet. Oke, biar lebih jelas, gue tunjukin dengan angka nyata, dengan 10 trap. Win rate-nya sama 50%. Trader A, risk 10% per trap. Akun 10 juta. Risk reward 1:2. Trade pertama, loss. Langsung minus 1 juta, tinggal 9 juta. Trade kedua, win plus 1,8 juta. Jadi 10.800.000. Trade ketiga, loss, minus 1.080.000. Saldo turun ke 9.720.000. Keempat, loss lagi, 972.000. Kelima, win, saldo naik ke 10,5 juta. Keenam, loss. Ketujuh, loss, titik terendah. Dari 10 juta jadi 8.500.000 dalam 7 trap. Lanjut, win lagi, naik turun, sampai akhirnya setelah 10 trade, akun jadi 11.020.000. Profit 10,2%. Kedengeran bagus? Tunggu dulu, lihat volatilitasnya. Dari 10 juta, turun ke 8.500.000. Pernah turun hampir 15%. Kalau losing streak lebih panjang sedikit saja, bisa langsung margin call. Sekarang trader B, konsisten 2%. Rule akun, 10 juta. Risk reward sama persis 1:2. Loss pertama, cuma minus 200.000. Tinggal 9.800.000. Trade kedua, win, plus 392.000. Jadi 10.190.000. Trade 3, loss lagi, minus 204.000. Masih 9.990.000-an. Hampir balik ke awal. Trade 4, loss, dan seterusnya. Lihat, setiap loss cuma goyang 200.000-an. Nggak pernah bikin deg-degan. Win-nya numpuk pelan-pelan. Akhir 10 trade, akun jadi 10.370.000. Profit 3,7% saja. Profit lebih kecil dari trader A? Iya, tapi lihat stabilitasnya. Akun nggak pernah turun lebih dari 220.000. Mental? Tenang. Tidur? Nyenyak. Dan yang paling penting, ini sustainable. 10 juta dengan 3% per bulan selama 12 bulan sama dengan 14,3 juta. Itu 43% per tahun. Warren Buffett, salah satu investor terbaik sepanjang masa, average return-nya cuma 20% per tahun. Kamu dengan 2% rule yang konsisten bisa beat itu. Survive, beat spectacular.
selalu. Jadi intinya, Perbedaan trader yang survive versus yang bangkrut itu bukan soal siapa yang lebih pintar analisa, tapi soal disiplin dalam satu aturan fundamental. Maksimal 2% risk per trade. Trader yang survive paham trading itu permainan jangka panjang. Mereka nggak kejar profit gede sekali. Mereka kejar konsistensi ratusan kali. Mulai sekarang, ganti mindset dari gimana caranya profit gede, jadi gimana caranya survive cukup lama sampai skill gue berkembang. Yang bisa kamu lakuin sekarang adalah tetapin satu aturan besi, maksimal 2% risk per trade. Gak ada pengecualian, setup apapun. Tulis itu, tempel di monitor kamu. Jadiin reminder setiap kali mau entry. Ingat, modal yang terjaga itu kesempatan yang terjaga. Sekali modal habis, game over. Semua trader pro pernah di posisi kamu. Bedanya, mereka belajar prioritize survival over grip. Kamu juga bisa. Nah, sekarang kamu udah paham perbedaan fundamental antara trader yang survive versus yang bangkrut. Tapi, ada satu hal yang sering bikin trader gagal execute 2% rule ini dengan benar. Mereka takut pasang stop loss. Bukan nggak tahu cara pasangnya, tapi takut. Karena setiap kali pasang stop loss, rasanya kayak udah naku kalah duluan sebelum trade selesai. Di video berikutnya, kita masuk fase 3. Gue bakal deep dive ke sana. Kenapa otak kamu secara psikologis resist stop loss? Dan gimana cara overcome itu? Karena tanpa stop loss yang proper, 2% rule itu cuma angka di kertas. Nggak ada artinya. Jadi pastiin kamu subscribe dan nyalain notifikasi. Fase 3 ini yang paling banyak bikin trader akhirnya berubah. See you di video berikutnya.